Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontra S Fathia Maulidayanti dan mantan Koordinator Kontra S Haris Azhar sempat ditetapkan sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik. Keduanya akhirnya menjadi terdakwa hingga disidang di PN Jakarta Timur. Namun akhirnya divonis bebas Majelis Hakim pada Senin 8 Januari 2024 siang. Keduanya dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan. Luhut dan tim pengacara melaporkan Haris dan Fathia karena percakapan keduanya di kanal YouTube. Dalam bincang-bincang di kanal YouTube milik Haris, Luhut disebut bermain dalam bisnis tambang di Intan Jaya, Papua. Saat itu keduanya membahas hasil riset yang berjudul Ekonomi Politik Penempatan Militer di Papua, kasus Intan Jaya. Riset itu diluncurkan oleh YLBHI, Walhi Eksekutif Nasional, Pusaka Batara Rakyat, Walhi Papua, LBH Papua, Kontra S, Jatam, Greenpeace Indonesia, Trend Asia bersama Koalisi Bersihkan Indonesia. Sebelum melapor ke polisi, Luhut sudah beberapa kali melayangkan somasi kepada Haris dan Fathia. Dalam somasi tersebut, seperti dilansir Kompas.com, Luhut menuntut permintaan maaf yang ditayangkan di akun YouTube Haris. Kuasa hukum Fathia, Julius Ibrani mengatakan bahwa dua somasi yang dilayangkan Luhut telah dijawab kliennya. Sejumlah pihak sempat mengusulkan supaya laporan Luhut terhadap Haris dan Fathia diselesaikan dengan proses restoratif justice atau keadilan restoratif. Namun ternyata kasus itu terus bergulir sampai keduanya kini berstatus menjadi tersangka. Profil Haris Azhar dan Fathia. Haris Azhar adalah advokat yang menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Trisakti pada 1999. Haris sempat menempuh pendidikan pasca sarjana filsafat di Universitas Indonesia selama tahun 2000 sampai 2003 tetapi tidak selesai. Setelah itu dia melanjutkan pasca sarjana bidang hak asasi manusia ke University of Essex, Inggris dan lulus pada 2010. Sejak lulus kuliah, Haris mulai aktif di Kontra S. Karir Haris di lembaga itu diawali dengan menjadi sukarelawan divisi advokasi dan terus naik hingga akhirnya menjadi koordinator pada 2015. Setahun kemudian, masa jabatan Haris di Kontra S berakhir. Setelah menimbang-nimbang tentang langkah karir selanjutnya, Haris memutuskan mendirikan firma hukum dan hak asasi manusia Lokataru bersama Erianto Nugroho, Sri Suparyati, Nurholis Hidayat, Atnika Sigiro, Iwan Nurdin, dan Mufti Makarim. Kasus-kasus hukum yang ditangani Haris di Lokataru mulai dari perkara pidana, perdata, tata usaha negara, hingga kasus perceraian. Selain bekerja di Lokataru, Haris mengajar paruh waktu di alma maternya di Universitas Trisakti dan Sekolah Tinggi Hukum Jentera. Selain itu, Haris juga mendirikan dan mengelola situs hakasasi.id, sedangkan Fathia bisa disebut mengikuti jejak Haris. Menurut paparan yang dikutip dari situs Kontra S, jebolan program studi ilmu hubungan internasional Universitas Parahyangan itu juga alumnus dari Sekolah Hak Asasi Manusia atau SEHAMA Kontra S pada 2014. Sejak itu, Fathia menekuni karir sebagai aktivis HAM di Kontra S. Dia pernah menjadi Kepala Divisi Advokasi Internasional. Lewat jabatan itu, Fathia terus melanjutkan agenda advokasi nasional pada beberapa kasus kerana internasional, baik melalui mekanisme resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, maupun melakukan advokasi jejaring internasional yang ditujukan untuk kampanye, seperti pada kasus Munir, kebebasan sipil, isu ekonomi, sosial, dan budaya, serta isu hak asasi manusia lainnya. Fathia Maulidayanti diangkat menjadi koordinator periode 2020-2023. Menggantikan Yati Andriani yang sebelumnya menjabat sebagai koordinator Kontra S periode 2017-2020. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.